S2O Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Astra Honda Motor, yaitu tentang profil perusahaannya, bisnis model kanvasnya, dan analisis SWOT-nya. Oke, jangan lupa like. Oke, kita mulai tentang pembahasan PT Astra Honda Motor. Tujuan dari pembahasan tentang PT Astra Honda Motor adalah: 1. Untuk mengetahui profil perusahaan PT Astra Honda Motor. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan bisnis model kanvas PT Astra Honda Motor. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT pada PT Astra Honda Motor. Pembahasan pertama yaitu tentang profil perusahaan. PT Astra Honda Motor atau AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia yang didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD atau Complete Knockdown. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis E90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta unit produksi sepeda motor Honda. Seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada 1996. Pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. Lalu 4 tahun kemudian, pabrik ketiga sepeda motor Honda dibangun di Cikarang sehingga total kapasitas produksi meningkat menjadi 3 juta unit per tahun. Pada 2010, PT Astra Honda Motor memperkenalkan One Heart atau satu hati sebagai filosofi perusahaan yang mencerminkan hubungan mendalam antara pengendara dan sepeda motornya. Melalui semangat One Heart, PT Astra Honda Motor dan jaringannya di seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk menemani konsumen beraktivitas mencapai mimpi ditemani sepeda motor Honda sebagai partner berkendara terbaik. PT Astra Honda Motor membangun pabrik keempat di Karawang pada 2014. Pabrik yang menerapkan teknologi terdepan di dunia ini terus dikembangkan sehingga diputuskan peningkatan kapasitas produksinya menjadi PT Astra Honda Motor membangun pabrik keempat di Karawang pada tahun 2014. Pabrik yang menerapkan teknologi terdepan di dunia ini terus dikembangkan hingga diputuskan peningkatan kapasitas produksinya menjadi 5,3 juta unit per tahun pada 2015. Pada tahun yang sama, sejalan dengan kualitas produk sepeda motornya yang semakin kompetitif, PT Astra Honda Motor berhasil masuk pasar luar negeri dengan melakukan ekspor perdana Honda Beat ke Filipina. Ekspor ini kini telah merambah ke mancanegara dari kawasan Asia hingga Amerika. Lalu pada tahun 2019, untuk pertama kalinya PT Astra Honda Motor memperkenalkan produk berbasis teknologi listrik melalui Honda PCX elektrik sebagai jawaban atas tren elektrifikasi sepeda motor masa depan. Perusahaan pusat PT Astra Honda Motor berlokasi di Jalan Laksda, Jalan Yos Yudarso nomor 2 RT 2 RW 9, Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. PT Astra Honda Motor juga memiliki visi dan misi. Visi PT Astra Honda Motor adalah Astra Honda Motor ingin menjadi pemimpin pasar dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Lalu, misi PT Astra Honda Motor adalah menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan layanan terbaik. Nah, ini gambaran tentang proses produksi motor di PT Astra Honda Motor. Pembahasan selanjutnya adalah bisnis model kanvas PT Astra Honda Motor. Yang pertama yaitu value proposition. Nilai yang ditawarkan oleh AHM adalah keunggulan mesin dan irit bahan bakar. AHM menjadi pelopor tipe kendaraan yang ekonomis. Selain itu, AHM juga memanjakan konsumen dengan produk-produk berkualitas tinggi yang dirancang oleh tenaga-tenaga ahli.
Yang ketiga, customer relationship. Cara PT Astra Honda Motor membangun hubungan dengan pelanggan adalah dengan membuat klub motor Honda, tagline One Heart atau satu hati bersama Honda meraih mimpi, safety riding campaign, dan MotoGP sponsorship, website, dan layanan customer service baik secara online maupun offline yang terdapat di dealer atau bengkel. Lalu yang keempat itu channel. PT AHM mempromosikan value proposition-nya melalui televisi, radio, media sosial, spanduk, majalah, dealer, dan bengkel resmi Honda. Key activities PT Astra Honda Motor adalah pembuatan cetakan disk dan mold, pembuatan komponen pressing sepeda motor, pengelasan rangka sepeda motor, pengecetan dan pelapisan plating komponen sepeda motor, injeksi untuk komponen plastik sepeda motor, perakitan unit sepeda motor, perakitan engine sepeda motor, pemasaran unit dan komponen sepeda motor. Lalu ada Key Research. Key Research PT Astra Honda Motor adalah brand, paten, Honda Customer Care, showroom, gerai suku cadang, pabrik perakitan, 18.000 tenaga kerja, dan jaringan pemasaran yang luas. Key Partnership. Key Partner adalah kerjasama yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dengan pihak lain. PT Astra sudah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, masyarakat yang ingin membuka showroom, bengkel atau dealer resmi Honda, beberapa sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang memiliki jurusan otomotif. Lalu cost structure. Terdapat dua jenis cost structure, ada cost driven dan value driven. PT Astra Honda Motor menerapkan sistem value driven pada cost structure mereka, di mana efisiensi biaya yang tidak menjadi pertimbangan utama. Sasaran utamanya adalah memberi kepuasan kepada pelanggan dengan memberi pelayanan premium. Meskipun begitu, PT Astra Honda Motor tetap menyediakan produk dengan berbagai tingkatan harga agar mampu diraih untuk seluruh konsumen mereka. Lalu, revenue stream. Dalam hal ini, PT Astra Honda Motor menerima pendapatan dari jenis pendapatan transaksional di mana mereka memperoleh pendapatan dari aset yang mereka jual. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT PT Astra Honda Motor. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. PT Astra Honda Motor mempunyai beberapa kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk mengembangkan perusahaan dan bersaing di bidang pasar. Analisis kekuatan yang dimiliki PT Astra Honda Motor yaitu yang pertama, kualitas. Kualitas produk yang diproduksi telah berstandar internasional dan telah memasyarakat di masyarakat Indonesia. Yang kedua, kuantitas. Kemampuan produksi yang lebih dari 30.000 unit dengan didukung 4 pabrik yang beroperasi. Yang ketiga, benchmark. Produk Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat merek Honda menjadi merek terbaik di kalangan masyarakat. Yang keempat, prestasi. Prestasi yang didapat oleh PT Astra Honda Motor dibuktikan dengan banyaknya penghargaan terbaik kepada PT Astra Honda Motor. Yang kelima, mudah dalam mendapatkan spare part. Stasiun servis dan spare part yang terdistribusi hingga tersebar hampir ke seluruh kota di Indonesia membuat konsumen dengan mudah mendapatkan part untuk perbaikan maupun aksesoris lainnya. Yang keenam, dealer atau showroom yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk membeli produk dari Honda. Yang ketujuh, teknologi. Kemajuan teknologi yang canggih di dunia otomotif terus berkembang. Begitupun teknologi yang terus dikembangkan dan diterapkan pada produk Honda membuat masyarakat semakin mempercayai kualitas produk dari PT Astra Honda. Dan yang kedelapan, low price produk. Harga jual produk yang terjangkau semakin membuat masyarakat mudah untuk membeli produk dari Honda tersebut. Sebagaimana yang diketahui dengan kondisi ekonomi yang semakin menuntut di setiap sektor, masyarakat harus mampu untuk mengelola keuangan dengan baik termasuk untuk membeli produk dengan harga yang terjangkau. SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Selain dari sisi kekuatan yang telah saya coba analisis, kali ini saya mencoba untuk menganalisis sisi kekurangan atau weakness dari PT Astra Honda Motor.
Sisi kekurangan ini dianalisa untuk terus memperbaiki kinerja dan perkembangan ke depan PT Astra Honda Motor untuk tetap terus bersaing di pasar otomotif. Beberapa kelemahan dari PT Astra Honda Motor yaitu yang pertama, model. Desain atau model yang kurang modis dan mengikuti keinginan masyarakat membuat minat masyarakat untuk membeli produk menurun. Keinginan atau tren dari waktu ke waktu terus berubah membuat para produsen harus dapat mengerti keinginan masyarakat. Yang kedua, produk yang abnormal. Beberapa varian produk dari Honda ini mengalami gangguan ketika produk tersebut telah dijual atau dipasarkan ke masyarakat. Dan yang ketiga, part yang cenderung mahal. Spare part atau suku cadang yang relatif mahal mempunyai faktor penjualan produk terhadap daya beli masyarakat. Ketika suku cadang mahal, masyarakat pengguna produk memikirkan jangka panjang terhadap suku cadang produk yang dibelinya tersebut. Itu dikarenakan suku cadang merupakan bagian yang penting saat part dari produk memasuki masa usia layak pakainya. Analisis SWOT yang ketiga, yaitu opportunity. Selain analisis kekuatan dan kelemahan, SWOT juga menganalisis peluang penjualan perusahaan di pasar. Kesempatan dan peluang ini terbentuk oleh ketersediaannya pangsa pasar yang ada. Beberapa analisis peluang PT Astra Honda Motor di pasar otomotif nasional, yaitu yang pertama, jumlah produk yang besar. Tingkat populasi penduduk yang cukup besar merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Semakin banyak penduduk, kemungkinan untuk menjual produk lebih banyak sangat terbuka lebar. Yang kedua, produsen yang masih terbatas. Terbatasnya produsen untuk otomotif, khususnya sepeda motor, memberikan peluang besar terhadap PT Astra Honda Motor untuk mengambil pangsa pasar tersebut. Yang ketiga, ekspansi ekspor ke negara berkembang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa PT Astra Honda Motor telah melakukan ekspor produknya ke negara yang sedang berkembang. Ekspansi ini perlu dilakukan untuk pengembangan pangsa pasar dan peningkatan penjualan serta perluasan jaringan terhadap produk yang hendak dipasarkan. Yang keempat, kepercayaan Honda Jepang. Kepercayaan pemilik brand Honda dari Jepang terhadap PT Astra Honda Motor merupakan sebuah peluang untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor terus berkoordinasi guna menjaga stabilitas hubungan dan perkembangan teknologi terbaru. Lalu yang kelima, banyaknya komunitas motor Honda. Para pengguna Honda yang membentuk komunitas ini seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu pangsa pasar produk untuk mencoba memasarkan produk terbaru. Ini berguna sebagai acuan untuk tahapan proses selanjutnya. Lalu, analisis SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman. Analisis SWOT menganalisis ancaman terhadap kelangsungan perusahaan untuk terus berkembang. Berikut beberapa analisis ancaman terhadap PT Astra Honda Motor, yaitu yang pertama, produsen lain yang terus berkembang. Produsen otomotif lain yang terus berbenah diri dan berkembang serta berusaha untuk membangun citra positif untuk merebut sebagian pangsa pasar otomotif merupakan sebuah ancaman PT Astra Honda Motor terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua, krisis global. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh ekonomi global dapat memengaruhi daya beli pasar terhadap produk terutama pasar non-domestik yang mengalami krisis tersebut. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu membuat Honda Jepang mengalami goncangan. Ini membuat part yang masih diimpor langsung dari Jepang mengalami keterlambatan. Yang keempat, part import. Suku cadang yang masih belum dapat sepenuhnya diproduksi dalam negeri membuat ketergantungan akan suku cadang import yang masih tinggi. Apabila terjadi keterlambatan atau hambatan dalam distribusi suku cadang akan berpengaruh terhadap produksi produk tertentu. Yang kelima, suku bunga bank. Suku bunga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Apabila suku bunga turun, maka daya beli akan naik. Namun sebaliknya, apabila suku bunga itu naik, maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat dan menjadi salah satu ancaman bagi penjualan produk. Yang keenam, ada investasi.
PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan terbuka. Ini berarti bahwa kepemilikan sahamnya dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Investasi yang tumbuh dengan baik akan memberi dampak positif bagi kelangsungan perusahaan. Namun sebaliknya, jika kondisi investasi memburuk, maka menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Investasi merupakan modal utama pada sebuah perusahaan terbuka. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan meskipun jarang terjadi. Hal ini menjadi satu faktor yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Contoh, kenaikan harga BBM. Ini memicu penurunan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif. Dan yang kedelapan, ada besaran uang muka. Sebagian besar di Indonesia, penggunaan sistem kredit menjadi pilihan terbanyak bagi masyarakat yang membeli produk otomotif. Keringanan dalam membayar dan dengan menyerahkan uang muka dapat membeli produk tersebut. Semakin kecil uang muka, semakin besar daya beli masyarakat untuk membeli produk dengan dicicil. Begitu pula sebaliknya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang PT Astra Honda Motor. Terima kasih buat kalian